Look, I really need this job. No money. Shitty reason. Come on. Somebody help! See your bitch ass on the outside, bruh. Bitch ass Palmacia, nigga. Bitch ass motherfucker. Hey, Peter, get Chris in the South Hayward, bitch. Why isn't this train moving? What are you doing? Why can't you tell me what is going on? What is the problem? Hai, bertemu lagi di Jagat Story. Kali ini kita akan membahas film yang berjudul Fruitvale Station. Ini adalah film yang berasal dari Amerika dan bergenre drama biografi. Karena film ini diangkat dari sebuah kisah nyata yang benar-benar terjadi. Dirilis pada tahun 2013, film ini disutradarai dan ditulis oleh Ryan Coogler. Dibintangi oleh Michael B. Jordan sebagai Oscar Grant, Melanie Diaz sebagai Sopina, serta Octavia Spencer sebagai Wanda. Film yang berjudul Fruitvale Station ini sukses menjadi salah satu film paling tragis yang terlahir di tahun 2013. Bahkan, saking intensnya cerita yang dihadirkan, sang sutradara Ryan Coogler memutuskan mengubah nama beberapa tokoh di film ini guna menghindari kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Seperti biasa, sebelum mulai kami ingin memberitahu kamu semua kalau konten ini berisi spoiler. Jaga-jaga barangkali saja ada dari kalian yang ingin menonton film ini tanpa melihat spoiler terlebih dahulu. Oke, bumper dulu ya. Di awal cerita, kita akan memperkenalkan pada kehidupan sebuah keluarga. Terdiri dari Oscar, Sopina, dan anak mereka Tatiana yang biasa dipanggil T. Oscar baru beberapa saat keluar dari penjara, sementara istrinya Sopina bekerja untuk membantu menghidupi keluarga mereka. Oscar mengantar mereka ke sekolah dan tempat kerjanya. Setelah mengantar anak dan istrinya itu, Os lalu pergi ke suatu tempat dengan mobilnya. Di perjalanan, ia menelpon ibunya. Ibunya lalu meminta Oscar membeli kepiting untuk dimasak nanti malam di hari ulang tahunnya, yang kebetulan juga bertepatan dengan malam pergantian tahun. Os pun akhirnya pergi ke sebuah supermarket. Di sana ia bertemu temannya yang bekerja di konter penjualan ikan. Ia lalu memesan kepiting pesanan ibunya di tempat itu. Di sana, ia bertemu dengan seorang wanita yang sedang kebingungan memilih ikan untuk ia masak. Os pun lalu menawarkan bantuan. Ia menelepon neneknya untuk membantu wanita itu memilih ikan yang tepat. Put her on the phone. Wanita itu bernama Kathy. Hi, Grandma Bonnie. Lalu tak lama, Os menghampiri seorang supervisor di sana, meninggalkan Kathy yang masih berbicara dengan neneknya di telepon. Ternyata Oscar pernah bekerja di tempat itu, dan baru saja dipecat beberapa waktu yang lalu karena sering datang terlambat. Dan sekarang, dia minta dipekerjakan kembali oleh mantan atasannya itu. Tapi atasannya berkata tidak, karena ia sudah merekrut seorang karyawan baru untuk menggantikan posisi Oscar yang dulu. You take care of yourself. Os pun lalu pulang ke rumahnya. Ia terlihat sangat kebingungan. Lalu ia menghubungi temannya dan berjanji bertemu di suatu tempat. Ia lalu mengambil sebuah bungkusan kecil di atas lemari bajunya dan pergi menuju tempat tersebut. Saat sedang mengisi bensin, Os melihat sebuah mobil yang menabrak seekor anjing liar di jalan. Os memarahi orang yang mengendarai mobil itu, dan lalu ia menepikan anjing yang malang itu. Skin ini memperlihatkan kita bahwa Oscar sebenarnya adalah orang yang baik. Os pun melanjutkan perjalanan. Ia akan bertemu dengan temannya di sekitar tepi pantai. Sambil menunggu, Os merenung dan mengingat-ingat kembali masa lalunya. Beberapa tahun sebelumnya, ketika ia masih menjadi seorang tahanan, ibunya yang bernama Wanda datang menjenguknya. Di sana mereka bertengkar karena ibunya cukup kecewa padanya. Ketika itu, seorang napi lain coba mengganggu pertemuan Os dan ibunya. Ia menghinanya dan menghina Wanda, ibu dari Oscar. Oscar pun terbawa emosi dan hampir berkelahi dengannya sebelum petugas datang menenangkan mereka. Snitch too. Fuck you say about my moms, bruh? Fuck you and this bitch. See your bitch ass on the outside, bruh. Bitch ass Palmacia, nigga. Bitch ass motherfucker. Selain itu juga, Wanda bercerita bahwa T, anak perempuannya,
selalu menanyakan Oscar. Jadi, ibunya berkata pada Oscar, jika ia benar-benar menyayangi anaknya, ia harus bersikap baik di penjara itu, agar masa tahanannya tidak diperpanjang, dan bisa berkumpul kembali dengan keluarganya tahun depan. Hey, Ma, I'm sorry, Ma. Fuck out of here. Ma, I'm sorry. Let me just get a hug, Ma. Ma, let me just get a hug, Ma. Setelah renungannya itu, Os lalu membuang semua isi bungkusan yang tadi ia bawa ke laut. Ternyata, bungkusan itu berisi ganja, dan Os berniat menjual bungkusan itu ke temannya, karena ia sedang sangat memerlukan uang. Tapi mungkin, karena sekarang dia sudah ingin mulai memperbaiki hidup, ia membuang semua ganja tersebut ke laut dan mengurungkan niatnya. Temannya pun akhirnya tiba di tempat itu. Lalu Os meminta maaf karena tidak membawa barang yang ia janjikan. Ia beralasan bahwa ganja miliknya telah ia jual pada orang lain, karena mereka mau membayar lebih mahal dari harga yang biasanya. Os lalu memberi sebuah lintingan kecil yang sengaja ia sisakan sebagai permintaan maaf pada temannya itu. Oscar lalu menjemput istrinya sepulang ia bekerja. Istrinya sudah membeli sebuah kue untuk dibawa ke rumah ibunya Oscar nanti. Saat membuka pintu mobil, Sopina sedikit marah karena mencium bau ganja di mobil mereka. Ia mengira Os baru saja menghisap ganja sebelum menjemputnya. Mereka berdua lalu menjemput T dan lalu berkunjung ke rumah orang tua dari Sopina. Di sana, Oscar ternyata baru bercerita pada Sopina bahwa ia sudah dipecat dari pekerjaannya sejak 2 minggu yang lalu. Awalnya Sopina sangat marah dan kecewa karena baru diberitahu mengenai hal itu. Ia juga merisaukan tentang biaya hidup mereka yang tentunya akan terpengaruh. Tapi amarahnya mulai mereda setelah Os juga menceritakan tentang ganja yang baru saja ia buang. Os berkata bahwa dia ingin mencoba berhenti menghisap ganja dan mencoba mencari lagi pekerjaan lain yang legal. Malam hari pun tiba. Os dan keluarga besarnya berkumpul untuk merayakan hari ulang tahun ibunya, sekaligus merayakan malam tahun baru bersama. Mereka berbahagia menikmati momen kebersamaan mereka yang hangat. Dan setelah beberapa lama di sana, Os berkata pada ibunya bahwa dia dan Sopina akan pergi keluar, merayakan malam tahun baru bersama teman-teman mereka. Ibunya lalu menyarankan agar mereka naik kereta saja, karena khawatir mereka akan minum-minum di malam itu. Oscar pun menerima saran dari ibunya. Ia lalu mengajak semua temannya untuk sama-sama menaiki kereta. Oscar, Sopina, dan T pun akhirnya pamit pada semua orang yang ada di sana. Mereka lalu pergi ke rumah kakak dari Sopina untuk menitipkan T pada malam itu. Saat hendak pamit, T coba menahan ayahnya itu untuk tidak pergi. T sepertinya sedang tidak ingin ditinggalkan. Tapi Oscar lalu berjanji akan mengajak T membeli pizza esok hari. Ia dan Sopina pun akhirnya tetap pergi. Di perjalanan, sebenarnya Os mengajak istrinya untuk kembali dan merayakan malam pergantian tahun lain kali. Tapi Sopina sepertinya sedang sangat ingin pergi di malam itu. Mereka pun akhirnya sampai di stasiun kereta. Teman-teman mereka sudah menunggu di sana. Mereka lalu menaiki kereta menuju San Francisco untuk merayakan malam tahun baru. Suasana di dalam kereta pada malam itu sangat padat dan ramai. Dan di tengah perjalanan, kereta yang mereka naiki mengalami gangguan sehingga harus berhenti sementara di tengah jalan. Membuat semua orang di dalam kereta itu terpaksa melewati detik-detik pergantian tahun di dalam sana. Tapi walau begitu, semua orang masih dapat bersukacita bersama. Setelah beberapa saat, kereta akhirnya bisa kembali berjalan dan mengantar mereka sampai ke stasiun tujuan. Sampainya di sana, mereka pun langsung bergabung merayakan kemeriahan malam tahun baru bersama semua orang di jalanan kota San Francisco. Singkat cerita, mereka semua merayakan malam itu seperti yang umumnya orang-orang lakukan di malam pergantian tahun. Suasana di dalam kereta pulang mereka lebih padat dan ramai daripada saat mereka pergi tadi. Dan setelah susah payah, Os pun akhirnya bisa mendapatkan kursi untuk Sopina duduk. Ternyata di dalam kereta itu ada Katie, wanita yang saat itu Os bantu memilihkan ikan di toko. Katie memanggil nama Oscar dengan lantang, menyapanya dan mengucapkan selamat tahun baru. Hey, How are you? I'm good. Happy New Year. Happy New Year. Tapi sialnya, di kereta itu terdapat juga pria yang dulu menghina ibunya di penjara saat datang mengunjungi Oscar. Dia adalah musuh Oscar saat dulu sama-sama berada di dalam penjara. Pria itu langsung menghampirinya saat mendengar nama Oscar, mengajaknya berkelahi dan lalu memukulinya bersama teman-temannya. Teman-teman Oscar pun segera membantunya berkelahi melawan semua orang tadi.
Suasana sangat ricuh di gerbong itu, sampai membuat kereta dihentikan karena polisi keamanan di sana ingin menangkap semua orang yang tadi terlibat perkelahian. Lalu Oz menyuruh Sopina dan teman-temannya untuk berpencar agar polisi tidak menangkap mereka. Sopina berhasil keluar sampai gerbang depan, tapi sayangnya polisi bisa mengidentifikasi dan menangkap Oscar dan teman-temannya. Hal itu sebenarnya tidak adil karena musuh Oscar yang lebih dulu memulai perkelahian tidak ikut ditangkap. Ketika itu mereka semua dipukuli oleh polisi-polisi yang menangkap mereka, padahal mereka semua tidak melawan. Banyak orang dalam kereta merekam kejadian penyiksaan yang sudah melewati batas prosedur itu dengan ponsel mereka. Para polisi pun coba melarang orang-orang untuk merekam kejadian itu. Tapi sepertinya semua orang tidak peduli karena kesal menyaksikan perlakuan arogan dari para polisi tersebut. Saat temannya diborgol, Oz memprotesnya, tapi dia malah dipukuli dan ikuti borgol dengan posisi tengkurap. Lalu satu orang polisi mengecat leher Oscar dengan sangat keras, hingga ia meringis kesakitan. Semua orang pun lalu meneriaki polisi itu, karena merasa hal itu tidak perlu dilakukan. Dan lalu polisi lain yang memborgolnya tiba-tiba berdiri dan menembak Oscar. Sontak saja semua orang kaget. Mereka memprotes dan meneriaki aksi polisi itu dengan sambil merekam kejadian itu menggunakan ponsel mereka. Para polisi pun panik dan memerintahkan untuk menutup pintu kereta agar kereta itu bisa kembali berjalan pergi dari tempat itu. Lalu semua orang di sana dibawa pergi keluar dari stasiun itu, dan Oscar yang kritis segera dibawa menggunakan ambulan menuju Highland Hospital. Sopina sangat panik melihat suaminya dibawa ke dalam ambulans dalam kondisi tidak sadarkan diri. Ia lalu menelpon Wanda, ibunya Oscar, untuk segera menyusulnya ke rumah sakit. Ibu dari Oscar pun akhirnya sampai di rumah sakit. Malam itu, Wanda, Sopina, dan semua teman-teman Oscar menunggu upaya penyelamatan dokter di depan ruang ICU. Dokter yang bertugas berkata mereka akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyelamatkan Oscar. Namun sampai pagi, operasi belum juga selesai. Semua orang pun terus berdoa mengharapkan keselamatan Oscar. Dan lalu, setelah melewati malam yang panjang, seorang dokter keluar dari ruang operasi. Ia meminta maaf karena tidak bisa menyelamatkan nyawa Oscar. Semua orang langsung menangis dan sangat bersedih. Tidak percaya hal ini terjadi pada orang yang mereka sayangi. Oscar akhirnya wafat di usia 22 tahun pada 1 Januari 2009. Ia pergi meninggalkan Sopina dan anaknya Tatiana. Pembunuhan terhadap Oscar memicu serangkaian protes dan kerusuhan di seluruh kota. Juga karena insiden itu direkam dan disaksikan oleh banyak saksi mata dengan ponsel dan video kamera mereka. Tugas polisi Bart yang terlibat dipecat dan dinyatakan bersalah atas pembunuhan yang tidak disengaja. Ia mengklaim bahwa dia mengira pistolnya sebagai taser atau alat kejut listrik, dan ia menjalani hukuman yang hanya 11 bulan. Tamat. As you can see, a number of people in the station are confused and screaming. The officer then pulls out a weapon and shoots. He later tells his lawyer that he was reaching for a taser and mistakenly pulled his service revolver, shooting the man in the back. Tragis ya tragedi yang terjadi ini. Mungkin Oscar Grant yang malang benar-benar akan mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Atau mungkin juga tidak. Tapi film dari Ryan Coogler ini mencoba menepis semua keraguan dengan menghadirkan berbagai isi percakapan yang hangat dan penuh makna dari Oscar pada orang-orang di sekitarnya. Dan bila menggunakan asas praduga tidak bersalah, film ini akan membawa kita untuk memiliki sikap yang berpihak pada kemanusiaan.
Terlebih juga, bila kita melihat isu rasisme yang ternyata masih ada sampai saat ini, yang membuat para polisi di stasiun itu bisa berbuat seenaknya karena Oscar dan teman-temannya berkulit hitam. Dirilis pertama kali pada 19 Januari 2013 di Sundance Film Festival, film ini banyak meraih penghargaan di sepanjang perjalanannya, dan juga banyak masuk nominasi pada Academy Awards tahun 2014. Film ini mendapat nilai 7,5 dari 10 di IMDb, dan 94% dari 100 di Rotten Tomatoes. Film ini sangat layak untuk kalian tonton, untuk melihat dan mengambil pelajaran dari sebuah kejadian tragis yang benar-benar terjadi di luar sana. Oke, sekian dulu pembahasan mengenai film Fruitvale Station. Terima kasih untuk sudah menyaksikan sampai akhir. Dan kalau kalian memiliki pandangan atau pendapat lain tentang film ini, jangan ragu tinggalkan pesan di kolom komentar. Tetap jaga kesehatan, rajin cuci tangan, dan selalu jaga jarak aman. And see you next play.